Nama saya Ari M. Kirana. M-nya apa? Ada yang nanya gitu dong, M-nya apa gitu? M-nya apa? M-nya itu karena sudah agak gedean, tadinya S. Nanti kalau bisa tambah gede lagi, Ari XL Kirana. Kalau udah tambah gede lagi, Ari XXXL Kirana. Gitu. Kan. Iya. kurang menggebu-gebu ya. Boleh sih, untuk improvisasinya top. Iya, kurang menggebu-gebu harusnya. Tadi tuh diambil dari adegan atau cuplikan film atau teater Petualangan Ari Kirana. Petualangan Sherina. Selamat datang di podcast Indonesia Kaya Cerita. Kembali lagi bareng sama aku Ari Kirana. Dan juga sekarang ini lagi-lagi gue udah kedatangan 2 orang multitalenta. Aduh, ini luar biasa. Ini mereka yang bisa dikatakan adalah jantungnya Waduh. sebuah pagelaran musical. Kalau nggak ada mereka, itu udah cuma tinggal wacana aja tuh musicalnya ya. Literally hanya tinggal wacana, nggak akan kejadian gitu. Oke, sebelum kita memulai lebih jauh, langsung dong disapa terlebih dahulu teman-teman yang ada di rumah. Mungkin gak kedengeran tepuk tangannya, tapi bisa berasa sampai ke kita. We have Nuya Susantono. Dan juga ada Chris Kevin. Ntar dulu ya, kalau Nuya gue panggilnya Nuya. Kalau Chris Kevin, gue harus panggil Chris Kevin atau Cupak? Bebas, seperti hidup pilihan. Silakan memilih. Oke, Cupak boleh, Cupak Pak boleh. Bebas. Pak Bebas. Pak Bebas. Oh iya benar. Tadi habis dibilang boleh panggil Chris Kevin atau Cupak, dia bilang bebas. Pak Bebas, apa kabar Pak Oh, Bebas? sehat saya, Bu. Cupak aja, Cupak boleh. Cupak aja ya. Boleh. Jadi mereka berdua ya, ini untuk kamu yang lagi nontonin podcast kita, pengen banget jadi pemain di sebuah pertunjukan musical, mereka lah yang harus kamu dekati dan cari tahu. Wow. Karena berdasarkan pembahasan kita hari ini, kita akan membahas rahasia di balik pertunjukan musical. Karena mereka berdua adalah seorang sutradara dan juga produser. Sejujurnya ya, mencekam loh gelar kalian itu. Iya banget. Iya, Produser mengerikan ya. banget. Pekerjaan kita cukup menakutkan ya sebenarnya ya. Produser dan juga sutradara. Mungkin boleh dijelaskan, produser tuh tugasnya ngapain sih untuk teater musikal? Sutradara tuh tugasnya ngapain? Silakan Pak Bebas. Pak Bebas, aka Cupak. Izin Pak Bebas menjelaskan ya. Boleh dong. Jadi, kalau ditanya produser di teater kerjanya apa, ini lumayan curhat sih sebenarnya. Jadi bahkan sempat ada forum yang dimana mengumpulkan produser-produser seni pertunjukan gitu di Indonesia buat mencari makna. Produser itu tuh secara definisi tuh apa sih gitu. Dan konklusinya jujur nggak ada yang definitif. Maksudnya nggak ada yang tek gitu loh. Money. Hah? Gak ada apa? Duit. Kecuali duit. Jadi selain duit ya, of course tugas produser kenapa butuh duit, mencari duit ya, memastikan produksinya berjalan gitu ya, which of course butuh dana gitu. Tapi selain itu sih ada yang lebih penting, yaitu sebenarnya kalau dirangkum ya, itu adalah visi sebenarnya. Apa sih sebenarnya mau dibikin gitu? Apa sih sebenarnya yang mau dihasilkan? Nah, dari situ tentunya produser tidak bisa bekerja sendiri, di mana dia harus berkolaborasi dengan tim kreatif yang isinya adalah rame-rame itu. Ada sutradara, ada koreografer, ada penata musik atau komposer, dan teman-temannya yang lain gitu. Oke, kalau sutradara? Kalau sutradara Teater musical ya? Iya. Kalau gue pembagiannya sih sutradara itu nge-lead kreatif, memegang visi pertunjukannya akan jadi seperti apa, bentuknya, bunyinya, estetiknya itu sutradara yang nge-lead. Tapi sebagai sebuah program, sebagai sebuah event dan acara itu produser yang lebih nge-lead. Jadi di awal sebelum semuanya terjadi tuh Pak produsernya udah duluan nge-hire nih kayak gue mau direkturnya ini, gue mau ngobrol sama sutradara, music directornya ini, kemudian
cari uangnya dari mana, venue-nya di mana, itu semua ada di Pak Produser. Nah, sutradara itu lebih ke kreatif sih. Mungkin technical utamanya adalah membedah skrip kali ya. Pasti dimulai dari sebuah naskah, sebuah cerita, bagaimana akan ditreat, bagaimana nanti setiap karakter akan berfungsi, membentuk ceritanya, cara menginterpretasi ceritanya dalam bentuk maupun bunyi akan jadi seperti apa, itu director yang nge-lead. Oke, mungkin kali kalau diibaratkan sebuah tubuh molek gitu ya, sutradara itu otak, brain. Terus habis itu produser itu jantungnya. Bisa nggak kayak gitu? Kalau misalnya kehilangan salah satu, ya itu tubuh nggak bisa jalan. Kayak gini deh, kalau otak kayaknya lebih produser. Kalau sutradara tuh lebih otak kiri dan kanan gak sih? Bisa. Kayak otak kanannya mungkin director, otak kirinya produser. Cukup pikiran makanan padang jadi jeroan gitu ya. Aku pikiran sutradara tuh lebih ke hati juga, kayak heart. Iya, kayak dua-duanya ada unsur otak dan ada unsur hatinya juga sih. Oke. Nah, pengen taunya lagi adalah beda gak sih perannya si sutradara, produser di teater musikal dengan di film? Pasti beda banget. Beda karena mediumnya kan beda. Kalau mungkin yang paling ketara adalah ya selain di panggung, musikal itu adalah satu momen berkesinambungan yang gak boleh ada error sedikit pun dari siapapun, baik itu pemain, yang di balik panggung, tim teknis. Jadi itu membutuhkan latihan yang sangat intens dan membutuhkan level of expression yang berbeda secara magnitude ya daripada film. Oke. Gitu sih, tapi sebenarnya dasarnya karena live. Tapi dasarnya peran sutradara itu sama sih di teater maupun di film, yang beda hanya mediumnya aja. Ini banyak banget pertanyaan. Kalau misalnya produser berarti duitnya harus banyak dong, dompetnya harus tebel dong gitu. Benar nggak sih kalau misalnya terjadinya sebuah pertunjukan musikal itu duitnya dari kantongnya si produser gitu, atau gimana? Ini kita ngomong konteks seni pertunjukan kan ya? Iya, betul. Kalau ditanya duitnya harus banyak, jawabannya sih enggak. Enggak nolak. Enggak nolak. Enggak nolak kalau duitnya banyak. Kalau duitnya banyak ya happy. Tapi maksudnya lebih ke ya kenapa mesti ada? Aku bilangnya sih ada dan cukup ya. Ya karena kan kita ngomongin skill kan, setiap pertunjukan tuh ada skillnya. Seberapa besar sih pertunjukan ini divisikan ada? Apakah mahal sekali, ataukah memang menengah, ataukah small scale atau kecil gitu. Nah dari situ kan tentunya parameternya uang kan, dana atau budget yang dibutuhkan gitu. Jadi ya semakin besar produksi, ya dompet produser atau dana yang harus dicari harus makin banyak. Kalau yang medium dan ya mengikuti aja sebenarnya gitu. Kebetulan kan aku produser juga ya Kak Ari. Kalau aku jujur hampir nggak pernah sih ngeluarin dana produksi dari kantong sendiri. Karena mungkin gak harus mulai dengan uang banyak, tapi harus dengan skill jualan yang besar gitu. Percuma Kak, kalau modalnya gede gak bisa dijual. Benar. Dan yang pertama kita jual itu justru bukan ke penonton, tapi ke tim yang akan bergabung gitu. Gimana kita menjual ide dan visi kita kepada orang-orang sehingga mereka mau invest waktu mereka untuk berkarya bareng di sini. Begitupun apalagi paling penting ya untuk produser adalah partner-partner, mungkin ada sponsor, mungkin ada investor. Semua orang-orang itu kan harus dalam tanda kutip membeli ide kita dan visi kita dan mau menjadi bagian dari itu. Jadi sebenarnya sebagai produser nggak harus kok gitu punya modal ratusan juta gitu ya buat DP venue gitu. Sebenarnya nggak harus. Kita bisa mensiasatinya dengan ya jual dulu idenya, kita dapat capitalnya setelah kita melalui proses jualan itu. Yang menarik adalah kalian memilih jalur untuk berkarir di sutradara, menjadi seorang sutradara, produser. Walaupun Cupak sendiri juga sempat jadi talent ya dulu, gitu. Tapi akhirnya jadi produser dan juga jadi sutradara. Perlu nggak sih memiliki background sekolah teater untuk menyandang predikat produser dan juga sutradara? Perlu nggak? Perlu nggak? Sebenarnya it's an advantage ya kalau sekolah formal, tapi
menurut aku banyak kok cara untuk mendapatkan ilmu. Ya salah satunya dengan explore, dengan mempraktekkan, dengan kita punya mentor di industrinya. Mentor kamu siapa, Nui? Aku banyak berguru kebetulan kan di petualangan Sherina aku kerja sama-sama Mira Lesmana sama Riri Riza. Aku banyak dapat arahan juga dari mereka. Terus mereka juga pernah bikin salah satu musikal favorit aku, musikal Laskar Pelangi. Di situ produsernya ada Om Toto Arto. Juga aku sering melihat ke beliau lah gitu, gimana mereka bekerja, pembagian job desk antar personilnya seperti apa. Terus apa yang menurut mereka bagus, apa yang menurut mereka jelek, itu lumayan ngebentuk taste aku pribadi mungkin bisa dibilang. Terus ya mungkin paling penting adalah ngelihat di mereka apa yang works dan apa yang enggak gitu ya, sehingga aku bisa mencoba menerapkan di tim aku sendiri gitu. Oke. Sementara lu juga sekolahnya bukan sekolah teater. Saya sekolah bisnis, Bu. Sama. Sama loh. Sekolah bisnis dulu. Mungkin ini ya, itu ciri-ciri produser ya. Ciri-ciri sudah tercium ya. Sudah tercium. Sebenarnya awalnya dulu berpikirnya harus dulu, malah kayak awalnya kalau cerita dikit pikir oh iya pengen teater kan. Sebenarnya aku tuh jatuh cinta sama teater tuh pas sekitaran, sebenarnya udah kecil banget, cuman mungkin bener-bener serius tuh SMP-an gitu lah. Kayak wah gue mesti sekolah teater nih untuk jadi profesional gitu. Dan akhirnya pas udah mau kuliah gitu nggak kejadian gitu kan. 1 dan 2 hal gue nggak bisa sekolah teater, akhirnya gue harus melancong gitu ke negara lain gitu untuk sekolah di sana, akhirnya sekolah bisnis gitu. Nah yang fun fact, aku setuju banget sama Nuya. Tadi Nuya bilang nggak mesti tapi itu advantage, sangat setuju. Karena yang dibutuhin selain tentunya pendidikan formal sebenarnya curiosity sih, kayak apa sih, rasa penasaran gitu. Kayak gue nggak sekolah nih, tapi what can I do ya buat fill that gap gitu, supaya gue istilahnya nggak kalah-kalah amat pengetahuannya soal teater gitu. Ya udah di situ, kebetulan gue sekolah di Singapura, jadi Singapura tuh ada library banyak. Ya udah kerjaan gue situ ke library, baca-baca buku, terus nonton show, dan kesempatan juga waktu itu ada beberapa production bisa involve, ketemu orang-orang yang emang berkecimpung di situ, jadi sponge ya, menyerap ilmu gitu. Ya di situ lah akhirnya mulai kayak oh ternyata actually apa rasa penasaran itu bisa membawa kita ke gerbang yang kita nggak pernah tahu gitu. Akhirnya disitulah oh iya actually gue bisa loh untuk belajar yang kecap gitu. Benar-benar. Ini kalian berdua kalau dilihat-lihat produksi teaternya itu selalu yang top notch gitu. Keluarga Cemara, Cek Toko Sebelah, Petualangan Sherina, ya kan, maksudnya bahkan filmnya laris manis gitu. Terus habis itu seriesnya zaman dulu Keluarga Cemara laris manis. Gimana sih caranya memilih skrip atau memilih cerita atau judul yang kalian yakin ini akan diminati nih oleh penikmat teater musikal, penonton teater musikal di Indonesia? Nui? Mungkin sebagai produser salah satu skill yang harus kita bisa miliki atau kuasai itu adalah kemampuan kita membaca pasar. Nah, sayangnya karena penonton teater musikal tuh datanya belum ada yang kayak dikumpulkan jadi satu gitu ya, masih tersebar di berbagai komunitas, di berbagai company. Jadi misalnya mungkin agak sulit ukurnya. 2000 penontonnya jumlahnya segini, 2004 segini. Benar. Gitu. Belum ada ya? Belum. Mungkin kita hanya sulit bisa menerka dari misalnya kemarin Keluarga Cemara berapa nih yang nonton, tiketnya berapa yang kejual, produksi lain berapa kita bandingkan, terus kita masih hanya bisa asumsi ya faktornya apa, apakah faktor IP kah, apakah faktor company-nya, itu masih hal-hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut ya, mungkin butuh riset khusus tuh untuk mendefinisikan industri musikal Indonesia tuh secara keterukuran sudah sampai mana. Tapi dengan ketidakadaannya data tersebut, kita mungkin harus bisa mencoba membaca dari industri lain yang sudah lebih mapan gitu. Karena kan kita harus bisa berpikir ini karya untuk dinikmati sebanyak-banyaknya orang dong. Bener. Pasti. Ini untuk masyarakat Indonesia. Kita nggak bisa jadi seniman yang kayak gue mau bikin apa yang gue mau bikin, yang ya lo mau nonton atau nggak terserah ya. Bisa aja sih sebenarnya lo bisa jadi seniman yang seidealis itu, tapi teater musikal ya as an industry
mungkin sifatnya lebih menghibur, lebih komersial, lebih apa ya? Karena kita juga masih lagi growing industrinya ya. Untuk bisa grow ya maka kita harus menargetkan penonton sebanyak-banyaknya, mengenal, menikmati teater musikal, mencintai. Baru deh mungkin abis itu ketika semua orang udah cinta musikal, terserah kita mau bikin apa, pasti mereka akan datang gitu, just for the sake of the experience. Nah tapi kan kenyataannya masyarakat Indonesia masih belum banyak yang even tahu teater musikal tuh kayak gimana sih. Masih banyak yang bingung dengan definisi teater musikal tuh yang berarti kayak banyak banget tanda tanyanya. Tapi dengan kita mungkin salah satu strateginya memilih IP yang sudah familiar, kemudian itu menimbulkan ekspektasi sehingga orang terdorong untuk mencoba. Misalnya ya Keluarga Cemara, pasti banyak itu alasannya ya. Dengan, Keluarga Cemara tuh IP yang udah mungkin lintas generasi ya. Mungkin sama kayak Petualangan Sherina, tapi Keluarga Cemara lebih apa? Iya karena orang penasaran kan. Dari zaman ada seriesnya, dari buku Arswendo ya kan. Betul. Ya. Jadi lapisan generasi penikmat cerita itu udah lebih banyak. Dan itu mungkin menimbulkan rasa penasaran, wah gimana kalau itu dibawakan secara live dengan lagu-lagu baru gitu. Karena itu menimbulkan ekspektasi. Nah si ekspektasi itu yang akan menggerakkan orang untuk jadi penasaran dan akhirnya membeli tiket gitu kan. Nah itu sebenarnya yang perlu kita bangun adalah ada sedikit familiarity yang membentuk ekspektasi sehingga orang penasaran untuk masuk teater untuk pertama kalinya. Karena kita mau bikin karya sebagus apapun, orang baru akan tahu itu bagus setelah dia beli tiket dan setelah nonton. Betul. Gitu. Jadi ya itu di awal sebelum kita bikin karya bagus, kita harus bisa jualan dulu ekspektasinya. Lo ada kemungkinan nggak akan bikin musikal original? Mungkin, of course. Mungkin banget. Tapi itu mungkin ada waktunya. Oke. Untuk kemarin tuh terakhir kan kita adaptasi dari diskografi musisi. Dari diskografi Tulus kita membuat musikal interaksi. Itu sesuatu yang kita coba explore dari yang sebelumnya kita 2 kali adaptasi dari film. Nah adaptasi dari film tuh sebenarnya works tuh 2 kali ya buat kita. Tapi kita pengen coba apalagi ya gitu yang kira-kira bisa kita jembatani. Kalau film kan berarti kita mencoba menjembatani penikmat film atau penikmat cerita dari yang bentuknya film untuk yuk coba nonton versi teaternya gitu kan. Main yuk ke teater. Benar. Terus setelah kita coba mengexpand ya mindset dan pola pikir kita, selain film, penikmat musik Indonesia tuh banyak banget. Dan itu datanya available tuh, terukur. Spotify, usersnya berapa dari Indonesia, YouTube, music, itu data-data yang available yang bisa kita gunakan untuk menjustify, oh yaudah next judul kita berarti dari musik populer gitu. Itu sih chain of thought-nya sampai akhirnya kita memilih interaksi sebagai latest project kita. Pak, ada ini gak series atau film yang mungkin masih mimpi lo untuk lo adaptasi menjadi sebuah teater musikal? Ada sih, maksudnya mungkin secara secara pemikiran gitu yang tadi Nuya jabarkan tuh banyak gue share same values-nya di mana butuh base audience gitu, at least familiarity tadi Nuya ada bilang sesuatu yang familiar gitu itu penting sih karena kan ngejual teater musikal udah ada challenge gitu, apalagi untuk ngejual sesuatu yang bener-bener brand new atau bener-bener out of the scratch gitu, itu mungkin ada challenge lagi gitu. Dan sedangkan dalam dilihat dari scope yang lebih jauh gitu, ini kita lagi membangun sesuatu gitu. Why don't we start dari sesuatu yang memang sudah familiar, tapi kan secara adaptasi masih bisa bebas dan luar biasa ya. Maksudnya bisa bentuknya bebas sekali dan apa aja gitu. Nah, so Indonesia nggak pernah kehabisan cerita, banyak banget IP bagus di Indonesia, udah dimulai dari puluhan tahun lalu bahkan sampai sekarang terus ada IP bagus gitu. Maksudnya itu membuat kayak sebenarnya tinggal membaca, tadi kalau Nuya ada bilang membaca dan juga percaya gitu kalau ini IP-nya ternyata bisa take off dengan parameter yang make sense. Ya udah gue gas aja gitu. Ini pasti yang lagi pada nontonin podcast kita pasti bingung ya IP itu apa ya. Aku juga gak tahu loh IP itu apa. Tadi aku cuma ya kira-kira aja gitu. IP itu apa sih cuy?
IP itu intellectual property. Tuh. Bisa dalam bentuk cerita, karakter. Bisa dibaca di sini ya. Lagu juga ada IP-nya. Tuh, Visual juga jadi ada mereka IP-nya. sekarang mereka tuh baru tahu. Kayak gue juga sih. Tapi ini series, film bisa lo adaptasi. Pernah juga gak sih cerita rakyat? Pernah. Lo apa? Masih ada di YouTube tuh. Oh ya, apa? Judulnya Rara Jongrang. Oh. Waktu itu bikinnya pas lagi pandemi. Jadi teater lagi tiarap kan waktu itu kan. Bener-bener wah lagi masih zaman Covid gitu ya. Jadi mau gak mau mesti bikin sesuatu kan. Karya harus tetap hidup ya. Kalau gak hidup gitu kan ya. Jadi akhirnya kita ngadaptasi si Rara Jongrang ini. Tapi kita bikin ini sesuatu yang lebih modern, lebih relatable gitu. Lebih susah mana? Mengadaptasi film atau series dibanding cerita rakyat? Challenge-nya beda menurut aku. Karena kalau cerita rakyat mungkin karena sudah bilangnya public domain ya. Karena kan gak ada yang mengklaim misalnya Rara Jongrang tuh secara legal punya gue gitu kan gak ada gitu ya. Iya. Tapi jadi sebenarnya ekspektasi bebas aja. Kayak gue mau bikin Rara Jongrang seperti kalau kayak gitu apa. ada lo harus license nggak? Harus ini nggak sih? Harus Kalau public domain gak sih? Enggak. Public domain gak gitu. Okay. Tapi kalau lebih murah dong jatuhnya. Sebenarnya iya. Nah, tapi kan makanya kalau kita ngomongin public domain, tapi kan ekspektasi kan. Film kenapa menarik? Karena sudah pernah dijual, sudah pernah ada base audience sudah ada ekspektasi. Oh, gue suka nih film ini. Cerita ke temennya, ini mau dibikin adaptasi loh, misalnya jadi musikal atau jadi teater atau jadi tari. Nah, itu kan jadi menarik gitu kan. Tapi kalau misalnya cerita rakyat atau apa, mungkin menarik tapi bedanya nggak kebayang kayak apa nih adaptasinya gitu. Kebayang gak sih? Jadi jualannya tuh beda gitu loh caranya gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih susah, gue bilang sih dua-duanya sama-sama punya challenge-nya sendiri sih. Gue nggak bilang satu lebih susah gitu. Nah sekarang kita ngomongin soal produksinya, produksi sebuah teater musikal nih. Kalian sebagai sutradara dan juga produser itu ada andil nggak sih untuk memilih pemain, untuk memilih music director? Ada dong. Kalau nggak duitnya nggak keluar. Ada sih. Kita harus kompak ya, produser sama director. Harus yang tahu. lo cari dari orang-orang yang akan lo ajak kerjasama, baik itu pemain dulu deh. Apa sih yang lo cari? Kalau aku punya framework adalah skill fit, skill yang dibutuhkan untuk karakter yang kita cari itu seperti apa, range vokalnya, dia perlu bisa teknik menari yang seperti apa, looknya pun seperti apa, mungkin ada kebutuhan bahasa atau range emosional dalam beraktingnya seperti apa, itu kita lihat tuh skill fitnya. Kemudian yang kedua adalah followers tuh matters gak sih? Nah itu komersil nanti itu. Nah yang kedua aku ingat, karakter fit. Karakter fit itu lebih ke dia secara karakter cocok atau enggak sama sama tokoh yang mau diperankan. Gitu kan setiap tokoh tuh mungkin butuh sebenarnya aktor yang bagus bisa aja ya buklon gitu ya. Tapi kadang-kadang ada baiknya juga gitu. Kita bisa memilih untuk milih karakter aktor yang dekat dengan karakternya, itu bisa jadi salah satu pendekatan. Kemudian yang ketiga adalah culture fit. Nah, jadi karena musikal itu kan kerjasamanya tuh tidak hanya transaksional tapi lebih emosional ya. Jadi membentuk kultur tim tuh menurut aku jadi salah satu hal yang sangat penting untuk diawali dari visi dan values-nya produser dan sutradara dalam memimpin keseluruhan tim kreatif ini, karena kita kalau udah bikin musikal tuh baper gitu, hatinya bermain. Jadi kita harus memilih orang-orang yang kayak gue mau nggak baper-baperan sama nih orang gitu loh. Karena dia mau nggak mau kita ketika membuat karya yang benar-benar soulful banget gitu kan, semua karena pertanggungjawabannya secara live ya. Secara live. Bener, kayak udah kontrak batin gitu loh semuanya antara pemain dengan ya Allah loh, nggak pakai penghulu, nggak pakai apa, batin yang main. Jadi itu culture fitnya, kayak ini orang cocok atau enggak masuk tim kita. Tapi, untuk komitmen dalam jangka produksi yang bisa dibilang cukup panjang ya. Itu biasanya kan produksi minimal 2 bulan, 3 bulan, mungkin 4 bulan gitu. Jadi udah pasti ya seorang pemain itu harus nyanyi, harus bisa nari, harus bisa acting. Sebenarnya tergantung role-nya. Menurutku tergantung perannya. Nggak harus benar-benar tiga-tiganya top notch gitu. Kadang kita juga memberi ruang untuk
si aktor tersebut berkembang di dalam prosesnya juga gitu. Oke. Tapi untuk main cast perlu dong followers yang mumpuni. Kan kayak tadi gitu. Kalau enggak penontonnya gimana? Nah kalau mungkin ditanya, kalau Nuya tadi kan mungkin jabarin dari segi teknis dan skill, which is of course lah penting. Masa musikal dan kebetulan perannya mengharuskan dia untuk nyanyi, tapi dia kagak bisa nyanyi kan kasian juga gitu kan. Tapi kalau ditanya dari segi komersilnya wajib atau enggak, ini hard question sebenarnya sih. Kayak jujur ya, ini kan ini buka-buka rahasia toh. Iya kan, ini rahasia di balik panggung langsung melipat teater musikal. Heeh. Langsung lipat tangan loh dia. Kita consider sebenarnya, kayak kita consider commercial value-nya. Tapi itu tidak menjadi satu-satunya gate dia untuk bisa mendapatkan peran. Jadi benar-benar bersih balance banget. Gue sangat-sangat menjunjung tinggi walaupun gimana? I'm talking about main cast. Setuju, termasuk main cast. Oke. Termasuk main cast karena by the way, thank you udah highlight. Karena even main cast, main talent gitu. Misalnya kayak wah bener-bener dia tokoh utama yang akan muncul misalnya di 80% scene-nya gitu. Tapi dia mempunyai skill yang mumpuni. Dan sebenarnya ada satu lagi sih, jiwa kolaboratif yang tinggi. Karena wah itu mahal sekali gitu. Karena proses teater, khususnya teater, aku ngomong skop teater ya, itu proses yang akan sangat-sangat kolaboratif di mana ada proses isi dan mengisi gitu. Kalau kolaborasinya nggak ada gitu, percuma sebenarnya kayak lu sangat menjual gimana, tapi secara barang atau output yang dihasilkan pasti tuh something is missing gitu loh. Jadi kalau kita ngomong mentalent, of course commercial value is a added value, satu plus point yang baik. Tapi kalau dia lack of di tadi technical skill ataupun tadi jiwa kolaborasi yang baik, itu tuh sulit banget gitu loh untuk menghasilkan karya yang kena gitu loh. Oke. Untuk teater musikal Indonesia masih perlukah ada pemain-pemain baru, bukan produser ataupun sutradara ya, tapi pemainnya perlukah? Perlu. Darah-darah baru. Perlu ya. ya. Kita akan selalu haus akan darah-darah bau. Oke. Sama seperti misalnya kayak orang HRD corporate gitu, abis interview gitu, check out sosial medianya kayak gimana sih pribadinya, kan kelihatan tuh gitu. Apakah you guys do the same? Dicek sosial medianya? Rahasia kan kita ya. Tentu saja kita stok. Iya sih. Iya betul. Tentu ya. Dan mungkin ini ya kayak track record ya yang paling penting, bukan cuman followersnya berapa. Influence tuh is a currency yang valid menurutku di zaman sekarang ya. Attention is king kan. Menarik. Tapi untuk konteks kita bikin karya, of course itu kalau buat aku sebisa mungkin dia jadi yang nomor 2, bukan jadi prioritas. Jadi kita lihat influence-nya dia setelah dia checklist yang lain. Betul. Setelah dia checklist skill-nya, setelah dia checklist karakter fit-nya, culture fit. Kalau dia ada influence kayak wah itu bonus yang sangat manis gitu. Betul. Buat Oke. kita. Menurut kalian berdua gimana perkembangan teater musikal Indonesia sekarang ini, baik dari si teaternya sendiri maupun dari pasarnya, penontonnya? Gokil ya. I think You're happy? Ya, ini masa yang sangat menarik ya. Aku melihat perkembangan yang sangat pesat di mungkin 3 tahun belakangan ini ya. Dari pandemi tuh masanya kita mungkin lagi masak gitu ya. Terus ini tuh kayak rasanya semua lagi bermekaran. Kita tanam benihnya dari waktu pandemi. Banyak juga mungkin komunitas-komunitas yang udah memantapkan niat ingin lebih serius dan lebih konsisten lagi gitu ya, bikin karya yang bagus-bagus dan konsisten gitu tiap tahun ada. Terus ya ini tahun lalu, tahun ini benar-benar bermekaran. Penontonnya gimana? Penontonnya kelihatannya antusias ya. Apalagi kalau dibanding dari misalnya 5 tahun yang lalu. Mungkin aku gak bisa mengukur, tapi terlihatnya kayak mungkin 2-3 kali lipat minat masyarakat umum ya, penikmat hiburan in general udah mulai memandang teater musikal sebagai sesuatu yang exist ya, setelah kemarin sempat dibilang gak exist kan? Iya gak sih ngeceknya gitu, karena ya again ada social media gitu. Mulai populer. Iya, kalau zaman dulu kan kita undang jurnalis, terus habis itu gimana menurut kalian? Gitu. Kalau sekarang kan dengan adanya hashtag atau keywords gitu, gampang sekali lihat feedback
para penonton Benar, gitu. banyak teman-teman komunitas dan company yang udah viral di TikTok juga dengan proses latihan mereka, dengan apa karya-karyanya gitu, udah banyak yang FYP, so I think itu juga tanda kita udah mulai jadi bagian dari pop culture juga, bukan kayak di pinggiran doang gitu. Sebenarnya yang aku juga seneng dari perkembangan sekarang sih perkembangan audiens sih tadi, kayak nggak cuman theater goers sih yang ke teater, karena yang kita mau justru orang yang nggak pernah ke teater tuh jadi ke teater. Tadi Nuya udah bilang kayak penikmat musik akhirnya jadi main ke teater, itu kan bagus. Penikmat film main ke teater juga bagus. Penikmat misalnya diadaptasi dari buku atau dari mana yang tadi gue baca bukunya tapi gue nggak pernah ke teater, tapi karena lo adaptasi bukunya gue jadi tertarik, gue jadi ke teater. So it keeps on emerging gitu loh, jadinya makin banyak yang penasaran, itu kan bagus banget gitu loh. Oke. Kalau seandainya sekarang ada yang lagi nontonin kita berpikir, aduh kayaknya gue nggak deh, gue nggak jadi pemain deh karena suara gue nanggung, gerakan gue kurang lemes gitu kan, gue mau jadi produser kayak Nuya sama Cupak juga. Apa sih kesulitan produser yang mungkin kamu rasa orang lain tuh nggak tahu? Wah, rahasia. Apa ya, keeping everyone happy kali ya, karena produser tuh satu dia adalah leader, dua dia juga pebisnis gitu ya, dan tiga banyak banget aja gitu stakeholders yang di manage. Keeping everyone happy, lu hati-hati darah tinggi lu. Wah, itu asli. Berat. Iya, pusing sih memang. Itu masih mending fisik saya. Konseling butuh mental health itu. Wow. Iya, dan kan banyak kepentingan ya? dalam proses tuh, ada yang kreatif butuhnya apa, yang event butuhnya apa, partner-partner kita butuhnya apa, teknis butuhnya apa, itu semua kan produser yang memastikan semua terakomodate dalam satu visi, dalam satu timeline gitu. Aku ada curhatnya nih. Gimana tuh? Boleh. Jadi ada termsnya namanya. Jadi ini juga aku dapatkan setelah berkecimpung gitu ya, baru tahu gitu. Ada namanya manajemen budaya. Nah ini yang nge-quote ini nih, aku sebut aja ya, salah satu sutradara senior gitu. Waktu itu ngobrol gitu, intinya aku kayak curhat gitu, kayak aku lagi manage satu production di mana nggak gampang nih buat proses kreatifnya gitu. Dia nge-quote manajemen budaya ini. Maksudnya apa sih? Jadi ini mungkin sesuatu yang nggak kelihatan di belakang layar banget gitu. Karena kan di luar tadi kita udah ngomongin produser kerjanya nyari duit lah, manage budget lah, manajemen orang dan sebagainya. Yang penting itu manajemen budaya, di mana mungkin ada nyambungnya yang Nuya tadi bilang keep everyone happy. Sebenarnya karena kita tuh manage nggak sekedar manage orang gitu, kita manage seniman, kita manage sesuatu yang benda yang sama sekali nggak kelihatan, kayak bener-bener kita nggak tahu nih bentuknya kayak apa, dan gimana sih si produser ini bisa memberikan ruang yang enak, ruang yang luas itu untuk mencapai ke titik yang paling optimal gitu loh. Nah itu tuh di situ perannya gitu. Gimana sih kayak akhirnya lu bisa menyatukan beberapa orang yang punya idealismenya masing-masing gitu, mencapai satu goal yang sama, akhirnya berjalan jujur banget. Itu susah banget, challenging banget gitu. Even ya kalau gue mau jujur, gue juga merasa gue masih sangat belajar untuk apa ya, dan setiap produksi pasti berbeda gitu. Nggak ada kayak, gue misalnya sukses nih di produksi ini menyatukan dan sebagainya, kita bisa kayaknya mendapat output yang enak gitu. Tapi mungkin di next production ketemu challenge baru, ketemu kolaborasi yang baru, kayak wah ini apa lagi gitu. Karena belajar gitu. Dan banyak yang harus dipikirin sebagai seorang produser dan juga sutradara ya. Betul. Banyak banget tuh. Apa ya, mungkin kalau dibilang satu kata tuh sinergi. Tapi mencapai sinergi itu sebenarnya susah banget dan butuh kondisi-kondisi yang sangat spesifik terjadi di waktu yang tepat oleh orang-orang yang tepat. Itu easy to say ya, gampang banget bilang, semua harus sinergis. Tapi untuk mewujudkan itu tuh challenging sih. Atau membayangkan diri lo melakukan hal ini 30 tahun ke depan gak? Kalau 10 mah cepet. Cuy, 10 tahun tuh cepet banget. 30 lah, 30. Bisa sih kalau aku. I think tapi most importantly apa ya? Ya berkarya terus sih. Terlepas dari apa itu mediumnya ya. Tapi ya I think salah satu keunggulan kita sebagai tanda kutip seniman ya, sebagai kreator adalah soul kita juga ikut makan gitu loh di situ. Bukan cuman kita do a job terus get rewarded, kita dibayar udah gitu. Tapi sebenarnya
kayak jiwa kita juga dalam prosesnya bertumbuh. Itu salah satu advantage kita sebagai pekerja kreatif adalah kita terus-menerus terinspirasi oleh ide-ide baru, oleh tim dan lingkungan baru dalam sinergi kreatif. Itu yang paling bikin rewarding sih ya. Dan ketika Betul. di akhir kita mulai show, curtain call, terus merasakan energi yang luar biasa dari penonton, itu emang gak ada yang ngalahin sih ya perasaan itu. Jadi kakak, tidak hanya soal hepengnya lah itu yang kau pikirkan, tapi jiwa kau juga kau mainkan. Hepeng itu penting Penting kakak. sekali lah itu. Tapi kalau ngomongin soal jiwa kau mainkan, aku mau main sesuatu juga nih dengan kalian. Aku mau main telepos. Jadi kita bertiga nanti akan diberikan clue sebuah kalimat ya, yang nanti akan kita peragakan dengan satu gaya masing-masing secara bersamaan. Oh gitu. Ya. Seru. Apakah kita mencontohkan dengan gaya yang sama atau tidak? Kita lihat saja. Sebentar lagi akan kita mainkan goyangannya. Yang pertama, Siap. adegannya adalah Oke. Yang kedua. Yang ketiga. Let's go. Yang keempat. Let's go. Wih, ini cepak banget ini Iya. kalau Waduh. ototnya yang mana yang dikasih lihat. Ini cuma megang kamera ceritanya. Oh gitu, Oh, ada HP-nya ya. Ada HP-nya. Di kaca gym. Di kaca gym. Berikutnya. Let's go. Berikutnya. Ini terakhir Wah. guys. Oke. Ya mirip. Mirip. Mirip lah ya. Iya, sehati kita lah ya. Ini Mana? Universal ya. Hari-hari kayaknya. universal. Ya, hari-hari. Hari-hari deh kayaknya. Mana nih kita bikin musikal apa ya? Games gitu ya. Musikal podcast. Udah ada nggak sih Bo, musikal lucu sih. soal podcast? Lucu banget lucu sih. podcast on stage ya. Boleh, Iya, boleh. Tapi boleh lah. tiba-tiba nyanyi gitu ya. Breaking to a song. Tiba-tiba kayak gelap terus spotlight ke Ari, terus Ari nyanyi. Langsung Ada direction. sih pikiran dia, Langsung dia direction. ngejudge kita ceritanya. Oh. Kayak kita kan lagi ngomong nih nyanyi, terus dia tuh mikirin kayak kok gini ya. Eh. Intrusive thoughts-nya ke Ari. Iya, iya, gitu. iya, iya. Keren. Tapi kalian berdua tuh involve gak sih untuk skrip? Aku kebetulan Involve. nulis juga kalau Aku aku. juga nulis. Jadi sometimes kalau emang yang hands on, cuman beberapa emang script writernya yang emang udah ada Iya. tim, ya, kita akan lebih ke supervisi. Tapi tok, tukar gitu. pikiran, brainstorming dengan scriptwriters, music directors. Ada ya Nu ya? Ada Iya itu. pasti harus. Pasti. Itu Pasti ya. bagian kolaborasi Iya. di awal yang sangat penting. Oke, harapan kalian nih untuk teater musikal Indonesia. Banyak banget soalnya ini selalu gue tanyain karena memang ternyata rata-rata punya harapan yang luar biasa untuk teater musikal Indonesia. Pak Bebas silakan Pak Pak Bebas. Bebas. Aku dulu berarti ya. Harapan. Gue berharap teater Indonesia bisa main lebih jauh. Maksudnya adalah pelakunya itu main sejauh-jauhnya, mimpinya sejauh-jauhnya, main explore segila-gilanya gitu. Plus Ini in terms of go internasional atau apa sih? lebih Gimana? ke of course kalau bisa sampai internasional mah luar biasa mimpi gitu. Gue lebih pengen nekenin tuh mainnya tuh kayak jangan puas sama penonton teater tok gitu loh yang biasanya nonton kita. Kayak tadi kita udah sempat diskusi itu kayak gue rasa kita senafas banget ya kayak audiensnya tuh harus datang dari berbagai kalangan, dari berbagai penikmat entertainment yang lain, akhirnya jadi tertarik gitu. Dan itu akan datang kalau si pelakunya juga mau main lebih jauh gitu loh. Oh, oke. Collab more, buka pintu kolaborasi sebesar-besarnya gitu loh. Itu harapan gue. Itu harapan Cupak kalau nih ya. Kalau aku
bikin simple aja, karyanya banyak, bervariasi, berkarakter, semua pelakunya saling support, terus tempatnya juga banyak, Amin. tempat untuk karya-karya yang banyak, terus apresiasinya besar. Semoga masyarakat Indonesia makin banyak yang menikmati teater ya sebagai alternatif hiburan. Bukan sesuatu yang tidak terjangkau gitu ya, tapi yang justru sangat terjangkau dan kalau bisa jadi bagian dari kultur, dari budaya gitu kan. Mungkin kebayang ya kalau Indonesia punya katalog judul-judul musikal lokal yang beragam, banyak, penikmatnya banyak. Kayak Broadway kan banyak banget tuh ya judulnya. Terus sustainable, bisa di-sustain, industrinya sehat, pelakunya semua sejahtera. Amin. Sebutin satu teater atau teater musikal yang kalian suka banget, terserah mau dari dalam boleh, dari luar negeri juga boleh, tapi hanya boleh satu. Dari dunia ini, hanya boleh satu. Oh, oke. Di luar produksi kami kan. Di luar produksi kalian berdua. Oke. Yang dikerjain sama orang lain. But you enjoy it. Waduh. Copak. Waduh. Call me whatever you want. Tapi aku suka banget Hamilton. Nice. Emang keren kok, emang bagus. Aku nonton itu beberapa kali lah. Emang kenapa takut dijudge kalau suka Hamilton? Emang kenapa? Gak juga, soalnya apa ya? Ya kan pertanyaan kan I enjoy so much gitu. I enjoy lots of things gitu. Musical, teater lokal juga termasuk gitu. Cuman kayak ya kalau disuruh pick one, ya aku sih itu Hamilton. Oke. Nice. Noi? Aku suka banget pertunjukan Totoro. Yes, itu nonton ya? The most magical theater experience yang pernah aku rasain. Aku nonton tahun lalu di UK oleh Royal Shakespeare Company. Totoro. Yes. Menarik. Dia teater, cara membawakan ceritanya, theatrical language-nya tuh menarik sekali. Ada lagu tapi lagunya tidak menggerakkan cerita. Jadi lagunya lebih memperkaya bunyi dan lebih artistik aja sih, tapi bukan menjadi penggerak sehingga dia bukan musikal. Tapi teaternya tetap berbunyi dan tetap berlagu gitu. Bagus banget. Bagus. Totoro. Yes. Dan itu dari anime. Wah, kan Iya, kita tahu ya fans anime itu banyak banget. Betul. Saya tahu itu. Tapi saya nggak tahu kalau ada teaternya. Ada teaternya Kak. Worth banget. Totoro. Keren ya mereka berdua ya, emang keren kan. Mereka ini memilih teater luar bukan karena gak mencintai karya dalam negeri. Betul. Ya. Mereka ini bisa jadi referensi untuk menghasilkan karya teater musik yang lebih baik. Dan kalau kamu pengen jadi pemain teater, kamu ketemu mereka di supermarket, di di mall, atau lagi nonton musical, kamu salim sama mereka. Karena mereka lalu nyanyi audisi on the spot. Kamu salim habis itu tanya om atau tante, kak ada next project nggak, buka audisi nggak, aku mau dong gitu. Karena kita habis itu mau nanya next project. Kayak bapak yang itu deh. Pak bebas cupak. Pak bebas. Jadi next project ya. Aku belum bisa reveal title, tapi there will be beberapa produksi di sepanjang 2025. Mungkin yang bisa di note adalah bulan Juni dan Juli. Jadi jangan ke luar negeri, nonton di Indonesia saja. Gitu. Ya. Aduh, aku kebetulan nih kita masih dalam fase perproduseran yang sangat abu-abu ya teman-teman. Jadi kalau aku bilang ntar nggak jadi kan jinx ya teman-teman ya, amit-amit. Jadi aku mohon doanya dulu deh teman-teman supaya apapun yang lagi direncanakan bisa cepat di-announce. Ya. Terima kasih sekali. Sekarang kita jadi tahu ribetnya menjadi seorang sutradara. Ribetnya menjadi seorang produser. Kayaknya gak semua orang bisa mengemban title kalian berdua. But I think you did great. And I know you will do great. Ya, kita nantikan proyek kalian berdua. Mungkin bisa kolaborasi ya. Cannot wait
untuk bisa hadir menikmati karya dari kalian berdua. Amin. Thank you banget ya. Thank you. Dan buat kamu juga thank you banget udah nonton, udah dengerin podcast Indonesia Kaya Cerita. Jangan kamu lewatkan untuk episode-episode berikutnya. Ari Kirana, udahan dulu, sampai ketemu lagi. Thank you.